aktivasinya turun, ya. Nah, kemudian di hasilnya itu C plus katalis tuh, artinya katalis akan dihasilkan kembali. Sebentar. Gitu ya. Nah, ini berarti persamaan yang sudah saudara kenal ya di kinetikanya KT K0 E pangkat EA per RT ya. Dalam hal ini energi aktivasi ya yang dengan katalis yang aksen itu ya, yang sebelah kanan itu lebih kecil dari EA. K0-nya juga di situ ya lebih besar dari K0 yang tanpa katalis ya. Kemudian K aksennya lebih besar dari K ya. Tetapi di sini delta G-nya akan sama ya. Oke. Jadi energinya ya yang dipunyai energi reaksinya sama ya. Nah, berarti sudah disampaikan juga minggu yang lalu ya bahwa yang berubah ya hanya jalannya reaksi gitu ya. Oke, lanjut kita lihat ya apa yang terjadi ya, ini sebagai contohnya ya. Apa di sini propanol tuh ya, lihat itu berasal dari propanon ya atau keton ya, itu ya, propanon itu ya, atau nama lain aseton gitu ya. Nah, dia untuk menjadi propanol itu dia melalui dulu suatu keadaan, itu harusnya tanpa tanda itu dulu ya, terbuka dulu tadinya ya. Nah, ini melewati suatu intermediate ya, suatu keadaan yang akan berubah gitu ya, di mana mempunyai energi yang tinggi tadi ya. Nah, itu kemungkinan katalis ya yang kita perlakukan ya. Jadi menghadapi dulu itu, di situ mungkin udah tertutup nggak begitu kelihatan ya. Nah, di situ akan terjadi perubahan antara keton menjadi gugus OH gitu kan ya. CO menjadi COH ya. Kemudian C-nya ikatan rangkap ya. Jadi propanol ya. Jadi ada ikatan rangkap dan OH. Ya, nah seperti itu ya. Nah, kita lihat di situ energinya atau apanya di sini kelihatan lebih tinggi ya di propanol. Ya, maka itu tidak terjadi secara spontan ya. Nah, itu yang kemungkinan rute reaksi barunya. Kemudian lanjut, coba dilihat kembali supaya lebih jelasnya lagi seperti ini ya. Nah, ini aseton ini ya. Sekarang kita pakai katalis ya. Katalisnya di situ dinyatakan atau jenis satu katalis yaitu katalis yang basa ya, itu dengan OH minus. Maka apa yang terjadi di situ ya, keadaan ke atas ya, intermediate-nya ya, maka dia akan lepas gitu ya, H-nya ya, menjadi ion, suatu ion di situ ya. Nah, kemudian lihat di situ ya, lepas lagi si OH minusnya ya, maka H-nya akan masuk ke dalam O. Terjadilah gugus OH. Bibi kucing, Bi. Oh, si Bibi tidur. Hush. Ada kucing. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kalau digambarkan keadaan energinya seperti itu. Ya. Jadi ada propanon, kemudian melalui intermediate-nya dulu. Ya, di mana energinya paling rendah. Ya. Nah, dalam hal ini maka kecepatan reaksinya ya di situ dipengaruhi oleh OH- berarti dipengaruhi oleh konsentrasi katalisnya gitu ya. Nah, tetapi nanti katalisnya akan dihasilkan kembali ya sebagai katalis basa, ditunjukkan dengan minus OH- ya. Nah, seperti itu jadi rute reaksinya ya. Lanjut. Itu untuk katalis basa. Nah, sekarang dengan katalis asam gitu ya. Atau H3O+ gitu ya, atau H+ boleh. Ya. Maka rutenya ke bawah ya. Itu nanti biar membedakan dengan tadi. Ya. Maka akan terbentuk dulu di sini. Jadi H-nya akan nempel ke O ya, si H+-nya. Ya. Kemudian
lanjut dia akan membentuk ikatan rangkap, ya, akan dilepaskan kembali H3O+-nya ya, atau katalis basanya ya, maka akan terbentuk propenol seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk rute reaksinya ya, atau boleh katakan mekanismenya ya, dengan adanya katalis seperti itu ya. Jadi ikut ya dalam reaksi sebenarnya ini ya, tapi dia akan dihasilkan kembali ya, atau dia akan mempercepat reaksinya ya, dengan dia memberikan suatu di situ konsentrasi dari katalisnya ya. Oke, itu lanjut ya, ini dengan jenis-jenis katalis ya. Ini yang pertama yang kemarin sudah disinggung sedikit tentang biokatalis yang disebut dengan enzim ya. Tapi ini tidak banyak dibicarakan ya dalam mata kuliah katalis yang kita ya. Kita lebih ke arah yang organik atau anorganik ya. Ini enzim lebih ke biokatalisnya itu ya. Itu banyak terjadi ini pada makhluk hidup ya. Jadi mungkin saudara akan pelajarinya di lebih detail lagi di mata kuliah biokimia ya, mungkin sudah. Nah, ini enzim contoh-contohnya ya, merupakan katalis dengan standar emas ya gitu, yang paling banyak ya, yang atau yang terjadi dalam tubuh ya, dengan apa di sini kecepatan yang unggul gitu ya, atau tinggi ya, selektivitasnya tinggi dan efisiennya tinggi ya. Kemudian ini contohnya reaksinya ya. Jadi dia bekerja lebih baik di sel daripada pada reaktor ya, sekitar 100.000 kalinya ya. Ini tim apa nih? Seposfat ya, isomerase. Ya, jadi nama enzim biasanya berakhiran ase ya. Nah, di sini merupakan enzim kelima ya dalam jalur glikolisis ya, eukariotik ya. Nah, nanti langkah-langkahnya ini sebenarnya rumit ya, kalau dalam tubuh ini ada 10 langkah biasanya berurutan ya, yang mengubah satu molekul glukosa nanti menjadi 2 molekul pirufat ya, si tim ini ya. Kemudian ini sitokrom oksidase ya, mereduksi molekul oksigen O2 menjadi air ya, yang digabungkan dengan pompa proton ya dari sisi N dan P-nya ya. Itulah nanti ya, saudara bisa kalau ini di biokim mungkin kerja daripada enzim seperti apa ya. Intinya dia mekanismenya seperti fungsi enzim itu sendiri ya, itu mempercepat reaksinya. Ini juga sama ya. Nah, sekarang ini jenis katalis yang organometalik ya, kompleks ya. Jadi di sini gabungan dari logam ya dan senyawa organik ya, atau organometalik. Ini jenis-jenis dari katalis ya. Mungkin manusia paling dekat dalam meniru keberhasilan alam ya. Kemudian ini dapat hadiah Nobel di tahun 2005 ya. Jadi di mana di sini situs aktifnya berbasis logam ya. Kemudian ini ya, biasanya untuk mengkatalisis polimer ya. Jadi di sini polimerisasi. Ya. Nah, itu jenis katalis yang selanjutnya ya. Nah, ini jenis katalis ya, homogen versus heterogen ya. Atau yang kemarin juga sudah ya, masing-masing homogen itu artinya single fasa ya. Jadi fasanya sama ya antara reaktan dengan katalisnya, sedangkan yang heterogen itu multifas ya, atau berbeda ya antara reaktan dengan katalisnya. Sebentar dulu. Ini Ibu kedengaran nggak? Oh, kedengaran ya. Takut nggak? Sebentar dulu.
Sebentar ya, Ibu ini mau pulang dulu.